Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Novi, sesuai dengan janji kemarin ya Mbak, hari ini kita akan melaksanakan konseling secara online. Ya, benar. Bagaimana kabar Mbak Novi sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini baik. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan konseling? Belum. Ini yang pertama kali. Oh, berarti ini yang pertama kalinya. Tapi Mbak Novi tahu konseling itu apa? Hanya sedikit sih, karena saya tahu konseling itu orang yang konsultasi mengenai permasalahannya. Hanya itu. Mungkin lebih jelasnya Mbak sampaikan. Oh, baik. Jadi sedikit saya jelaskan ya, Mbak. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Mbak menjadi klien saya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, saya jelaskan juga, dalam proses konseling itu nantinya ada asas-asas yang harus kita taati bersama. Ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, nanti di sini itu Mbak Novi tidak perlu khawatir untuk menceritakan semuanya. Karena insya Allah dijaga kerahasiaannya. Hanya saya, Mbak Novi, dan Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Novi kesini atas dasar keinginan sendiri atau dapat rekomendasi dari orang lain? Sendiri sih. Baik, berarti keinginan sendiri ya. Kalau begitu, apabila dalam proses konseling itu bisa berjalan lebih lancar, ya karena Mbak tidak ada keterpaksaan. Kemudian yang ketiga, karena saya sendiri mau. Ya, kemudian yang ketiga yang harus kita taati bersama yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini kan tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan ya. Benar begitu? Ya, benar. Nanti semakin Mbak Novi terbuka, itu proses konseling akan berjalan lebih lancar. Seperti itu ya Mbak? Ya. Baik. Dalam proses konseling ini, kita memiliki waktu sekitar 15-20 menit. Menurut Mbak, apakah itu cukup? Cukup. Mudah-mudahan cukup ya. Jika semisalnya nih masih ada yang kurang, nanti kita bisa atur untuk pertemuan selanjutnya. Baik. Jadikan tadi Mbak sudah tahu apa itu konseling, terus asas-asas dalam konseling. Terus kita juga harus saling terbuka agar proses konseling ini dapat berjalan dengan semestinya. Mungkin bisa kita mulai proses konselingnya? Ya, bisa. Baik, Mbak Novi bisa mulai menceritakan kepada saya. Jadi masalah itu permasalahan tentang percintaan. Mungkin percintaan di kalangan anak muda itu sudah menjadi hal biasa ya bagi mereka. Tapi kalau saya beranggapan bahwa permasalahan yang saya ambil itu, yang sedang saya hadapi itu, saya beranggapan bahwa itu sebuah karma. Karena dari awal saya memulai hubungan, saya sudah kayak berusaha buat menjadikan seseorang itu seperti kayak saya tidak bisa setia. Kenapa? Saya pernah pacaran sama seorang. Di awal itu kami memang ya baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu, karena dia juga fokus buat daftarkan dirinya sebagai anggota abdi negara, jadi saya merasa kayak disia-siakan, karena kita tahu lah kan bahwa cinta anak waktu zamannya SMP, SMA itu kayak apa. Bukan bisa tahu sendiri. Waktu SMA, SMP itu anak kayak mau diprioritaskan.
Jadi saya juga beranggapan seperti itu sampai saya sudah lost kontak selama 3 bulan dengan dia. Saya sudah menjalin hubungan sama orang lain dan segitu seterusnya sampai mungkin ada 4 atau 5 saya menjalani hubungan sama seseorang karena untuk mencari kenyamanan siapa siapa yang bisa membuat saya nyaman maka itulah yang tempat saya sama-sama. Jadi ketika saya berusaha dia kembali lagi kontak lagi sama dia, saya merasa dia ada lagi. Bisa dibilang hubungannya itu kayak antara pacaran, nggak pacaran. Ibu mengertikah maksudnya dari itu? Baik, Mbak. Jadi, ya, jadi kayak antara nanti dibilang pacaran, kalau kontak, nggak pacaran ya sudah kayak nggak ada apa-apa. Jadi pada waktu itu dia sudah menjalani pendaftaran itu sekitar di Balikpapan dan di Irian. Di Irian dia itu nggak lolos. Pada saat dia selesai pendaftaran 2 itu gagal, dia kontak saya. Di situ kami menjalani hubungan memang betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya selama 6 bulan. Sampai tiba dia itu harus lagi buat pendaftaran di Makassar. Dia pendaftaran di Makassar, dia merasa kayak tidak yakin buat daftar di situ karena dia merasa bahwa dia sudah jatuh di tahap kedua di kedua tempat yang berbeda. Tapi saya sebagai seorang yang buat semangatin dia pada saat itu saya semangatin dia sampai dia ingin buat daftar kembali. Untuk yang lainnya, pacar yang lainnya itu yang ada saya masih menjalani hubungan itu saya sama dia itu masih kontak kan walaupun sebenarnya dia pun tahu bahwa bahwa saya memiliki pacar selain dia. Pada saatnya tiba dia lolos pendaftaran di Makassar. Saya itu merasa bahwa saya ini seperti apa, kayak merasa dia orang yang saya sia-siakan sudah punya masa depan. Dia sudah jalan menuju sukses. Pada saatnya saya merasa bahwa saya itu tidak layak buat dia. Saya itu bukan siapa-siapa. Saya akhiri hubungan itu tanpa dia menyetujui, tanpa dia apa. Saya mengakhiri walaupun memang saya pun berat karena memang namanya perasaan apalagi yang sudah lama berhubungan pasti namanya berat. Walaupun bisa dibilang pacaran enggak pacaran, tapi sebenarnya itulah yang buat hubungan itu bisa berjalan lama, bisa berjalan dengan lancar, bisa sampai bertahun-tahun itulah yang jarang kotakan tapi sebenarnya mereka tuh saling menyayangi. Saya awalnya berat buat lepaskan tapi saya merasa diri saya tuh nggak pantas buat dia. Jadi saya akhiri walaupun dengan tulisan pesan yang banyak saya lontarkan ke dia, ucapan terima kasih dan di akhir tuh saya blokir. Dan sampai saat ini saya tidak bisa kontakkan sama dia karena saya blokir nomornya. Dan saya merasa bahwa hubungan yang saya jalani dari semenjak perpisahan dengan dia itu sebagai karma. Kenapa? Kenapa saya bilang karma? Karena saya jalan hubungan ke orang lain itu tidak bakalan lama. Karena putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Pasti seperti itu. Dan itu masalah yang saya hadapi di masalah percintaan. Soal trauma asmara. Kira-kira kenapa kamu bisa merasa tidak layak dengan pasanganmu sebelumnya? Saya merasa tidak layak itu karena apa ya? Dari fisik, kita ini masih anak sekolah. Pada saat itu saya masih sekolah SMA kelas 2 sedangkan dia sudah sudah di atas, tinggal suksesnya aja. Jadi merasa kayak maksudnya enggak pantas lah buat dia. Apalagi hubungannya tuh jarak jauh. Ya, walaupun dia sudah kenal dengan keluarga saya pun walaupun cuma separuh aja, tapi saya merasa kayak ya enggak pantas lah mungkin ada cewek yang lebih baik
buat dia lagi. Karena saya merasa saya sudah kayak sia-siain dia tuh nah. Kayak dia sudah berjuang kayak gini, tapi saya ujung-ujungnya yang lain yang saya bikin, saya nggak bisa setia. Itu yang buat saya nggak pantas buat dia. Baik, saya mengerti. Eh, apa ada lagi yang ingin diceritakan? Atau masih ada yang Dari ya silakan lanjut. permasalahan yang saya juga mengalami masalah yang cukup dibilang rumit sih. Kenapa dibilang rumit? Bisa sebenarnya sih enggak menjalin hubungan, tapi lebih dekat. Kami ingin memulai, tapi kami tahu bahwa namanya hubungan yang beda keyakinan itu rumit. Mungkin ibu pun memahami bagaimana sih bahwa hubungan yang beda keyakinan itu rumit karena dari keluarga. Kalau kita sama-sama pasti ada yang dikorbankan. Jadi saya merasa bahwa ya stop sampai di sini hubungan yang namanya asmara, stop sampai di sini sampai memang waktunya tiba tuh Tuhan berikan yang memang betul-betul lebih baik. Itu yang permasalahannya. Sampai saat ini pun saya pun sama dia nggak tahu, nggak ada kejelasan sama sekali. Karena saya mungkin dia berani buat jalan, tapi saya nggak berani. Baik, saya mengerti apa yang Mbak rasakan dan mungkin saya sendiri juga pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah menjalani hal yang sama seperti Mbak. Namun, apakah Mbak tidak ada keinginan untuk berubah, seperti kembali memulai hubungan yang lebih serius kepada seseorang, atau Mbak sudah pernah mencoba sebelumnya? Dari waktu saya sudah saya akhiri semuanya, saya sudah mencoba setiap orang, saya mencoba setia. Tapi selalu gagal, orang itu tidak akan setia. Saya sudah pernah mencoba, bukan lagi pernah mencoba. Di akhir hubungan saya meneruskan hubungan itu, saya setia. Tapi orang itu tidak bisa setia. Makanya, ya itulah saya beranggapan bahwa itulah karma. Jadi Mbak ini ragu untuk memulainya karena Mbak sudah yakin dia tidak akan setia, atau Mbak yakin sama diri Mbak tidak akan setia? Saya buat memulai hubungan yang itu bukan masalahnya tidak yakin. Bilang saya tidak setia, saya sudah yakin bahwa mungkin saya bisa. Tapi saya sudah alami permasalahan seperti ini, ada lagi di hubungan yang selanjutnya, maka masalah yang sudah saya hadapi hubungan yang kemarin bakal ada lagi di hubungan yang berikutnya, pasti itu ada. Walaupun orang yang berbeda, tapi permasalahannya pasti bakalan itu aja. Kita bahwa sudah kita rasakan sakitnya, itu pasti ya sudah biarkan, lebih baik cari yang serius lagi. Jadi Mbak merasa seperti alurnya bakalan sama seperti yang kemarin-kemarin. Makanya saya bilang sampai waktunya tiba, Tuhan tuh kirimkan yang lebih baik, bukan dalam jalur hubungan yang seperti pacaran. Baik, saya mengerti. Jadi, apakah Mbak sudah memiliki solusi atau hal yang ingin Mbak lakukan mengenai permasalahan yang Mbak alamin? Belum. Baik, jadi saya akan sedikit memberikan solusi kepada Mbak. Jadi untuk permasalahan yang pertama mengenai Mbak trauma ya, takut kena karma, jadi Mbak trauma untuk menjalani hubungan kembali. Jadi menurut saya Mbak harus mengubah mindset Mbak, harus mengubah cara pandang Mbak, karena apapun yang kita alami di hidup kita, mungkin itu yang terbaik untuk kita. Sebab terkadang keinginan hati kita itu bukan yang terbaik untuk diri kita. Bisa dipahami? Oke, kita ke permasalahan. Untuk permasalahan kedua yang Mbak ceritakan kepada saya itu, menurut saya hal yang Mbak lakukan itu sudah baik untuk diri Mbak.
memilih untuk tidak ingin memiliki hubungan dengan orang lain, dan lebih memilih untuk orang yang benar-benar serius pada Mbak. Dengan begitu, kita sebagai perempuan bisa meminimalisir hal-hal yang menyakitkan yang terjadi kepada kita, seperti di hubungan-hubungan yang sebelumnya. Bisa Mbak pahami? Ya, bisa. Sebelum kita akhiri proses konseling ini, apakah masih ada yang ingin Mbak ceritakan? Tidak ada, sampai sudah selesai. Mungkin di lain waktu ketika saya mempunyai masalah, saya sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, saya bisa menghubungi Mbak kembali. Baik, saya akan selalu sedia jika Mbak menghubungi saya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.